Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Deddy Mulyadi meluncurkan proyek besar yang mencakup infrastruktur jalan, revitalisasi sungai, dan pengembangan desa wisata. Proyek ini merupakan bagian dari visi pembangunan jangka panjang untuk mengangkat ekonomi rakyat dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Deddy Mulyadi, yang akrab disapa Demul, menjadi simbol harapan warga Jawa Barat akan perubahan nyata. Setiap kali proyek dimulai, Deddy hadir langsung di lokasi, menyapa masyarakat dan memberikan semangat kepada para pekerja. Ia selalu mengingatkan bahwa dana proyek adalah amanah rakyat yang harus dikelola dengan jujur. Warga menyambut antusias, terutama di daerah terpencil yang selama ini jarang tersentuh pembangunan. Namun, di tengah euforia pembangunan, mulai muncul bisik-bisik tentang pungutan liar. Beberapa warga mengeluhkan harus membayar sejumlah uang agar proyek bisa dilaksanakan di daerah mereka. Isu ini mulai menyebar ke berbagai wilayah dan memunculkan keresahan. Demul menerima laporan-laporan itu melalui kanal pengaduan pemerintah provinsi. Sebagai pemimpin yang menjunjung keadilan, ia tidak bisa tinggal diam. Ia menyadari bahwa pungli bisa merusak seluruh sistem pembangunan dan mengkhianati amanah rakyat. Dengan penuh pertimbangan, Deddy pun memutuskan untuk melakukan investigasi langsung ke lapangan. Ia tahu bahwa jika masalah ini tidak diberantas dari akarnya, maka cita-cita besar membangun Jawa Barat akan kandas di tengah jalan. Laporan dari masyarakat semakin banyak masuk ke meja gubernur. Dugaan pungli tidak hanya dilakukan oleh aparat desa, tapi juga melibatkan oknum dinas di kabupaten. Modusnya pun bermacam-macam, dari pungutan administrasi fiktif, permintaan fee proyek, hingga pemotongan dana dari kontraktor. Desas-desus itu menjadi perbincangan di warung kopi hingga media sosial. Beberapa warga mulai takut bersuara karena ada tekanan dari pihak-pihak tertentu. Rasa ketidakadilan semakin terasa, dan proyek yang semestinya jadi berkah berubah jadi beban bagi masyarakat. Deddy Mulyadi menyadari bahwa ini bukan masalah kecil. Ia menggelar rapat terbatas bersama timnya untuk membahas langkah strategis. Ia menolak untuk hanya menerima laporan di atas kertas, baginya, kebenaran ada di lapangan. Ia pun mulai mencatat desa-desa yang diduga menjadi titik pungli. Nama-nama kepala desa dan pejabat dinas tertentu mulai disebut. Deddy tahu bahwa apa yang ia hadapi bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga budaya kotor yang sudah mengakar. Tekadnya semakin kuat. Ia tidak ingin rakyat dikhianati oleh sistem. Dalam diam, ia menyusun rencana besar untuk membongkar semua praktik pungli, apapun risikonya. Tanpa pengawalan resmi dan atribut pemerintahan, Deddy Mulyadi menyamar sebagai warga biasa. Ia mengunjungi desa-desa kecil yang menjadi lokasi proyek pembangunan jalan. Ia duduk di warung kopi, menyapa warga, dan mendengarkan cerita mereka. Seorang ibu mengeluhkan bahwa keluarganya diminta uang Rp500.000 untuk mendapatkan bagian dari proyek. Ketika ditanya siapa yang meminta, sang ibu menjawab bahwa kepala desa yang menyampaikan langsung. Warga lain juga membenarkan hal itu. Deddy mendengar dengan seksama, mencatat setiap detail, dan menyembunyikan identitasnya. Ia bertanya dengan gaya sederhana, agar warga tidak curiga. Informasi yang ia kumpulkan menjadi bukti penting untuk mengungkap jaringan pungli. Setelah mendatangi beberapa titik lain, pola pungli terlihat jelas. Uang dari warga dan kontraktor mengalir ke kantong oknum tertentu, dengan dalih mempercepat proses birokrasi. Sistem ini sudah berjalan cukup lama tanpa pengawasan berarti. Demul tahu bahwa waktunya bertindak telah tiba. Ia tidak bisa membiarkan proyek-proyek rakyat dirampas oleh segelintir orang yang serakah. Maka, ia kembali ke pendopo untuk memulai babak baru, bersih-bersih dari atas sampai ke akar rumput. Sesampainya di pendopo, Deddy langsung menggelar rapat tertutup. Ia memanggil inspektorat provinsi, kepolisian, kejaksaan, dan beberapa staf kepercayaannya. Di ruangan itu, ia membuka data-data yang ia kumpulkan saat menyamar. Deddy menunjukkan nama-nama yang disebut warga dan skema pungli yang mereka gunakan. Para peserta rapat terkejut, namun kagum dengan keberanian gubernur menyamar sendiri demi rakyat. Ia meminta pembentukan Satgas Pemberantasan Pungli Proyek Daerah. Satgas ini bertugas menyelidiki, menangkap, dan mengadili siapapun yang terbukti melakukan pungli, tak peduli jabatannya. Jika ada yang keberatan, mundur sekarang juga, kata Deddy dengan tajam. Suasana rapat menjadi hening. Rencana pun mulai dijalankan.
Tim investigasi turun ke lapangan secara rahasia. Mereka menyamar, memantau transaksi keuangan, dan menyadap komunikasi antara oknum pelaku pungli. Hasilnya perlahan mulai terlihat. Langkah ini bukan hanya bentuk keberanian, tapi juga wujud cinta Dedi kepada rakyat. Ia ingin membuktikan bahwa pemimpin harus berani membersihkan rumahnya sendiri sebelum berbicara soal kemajuan. Beberapa minggu setelah Satgas bekerja, sebuah penangkapan terjadi di sebuah desa di wilayah selatan Jawa Barat. Kepala desa tertangkap tangan menerima uang dari kontraktor proyek pembangunan jembatan desa. Uang dalam amplop coklat itu berjumlah puluhan juta rupiah. Penangkapan itu direkam diam-diam oleh tim Satgas dan diserahkan ke gubernur. Dedi segera menggelar konferensi pers, memperlihatkan bukti pungli di depan publik. Ia tidak menyebut nama secara gamblang, namun memberi pesan tegas bahwa siapapun pelaku, akan ditindak. Masyarakat yang menyaksikan siaran itu merasa lega. Rasa keadilan yang lama mereka tunggu akhirnya hadir. Media sosial ramai mendukung langkah Demul. Baru kali ini kepala daerah benar-benar serius bersihkan pungli, komentar salah satu netizen. Dedi Mulyadi menyatakan bahwa penangkapan ini baru permulaan. Ia ingin semua pihak yang terlibat segera sadar dan berhenti. Namun bagi yang keras kepala, tidak ada ampun. Uang rakyat itu suci, jangan dikotori oleh kerakusan, tegasnya. Langkah tegas ini memperkuat legitimasi kepemimpinan Dedi di mata rakyat. Ia tidak hanya bicara, tapi bertindak. Dan itu membuat banyak oknum mulai ketakutan. Setelah kepala desa ditangkap, suasana di banyak kantor desa dan dinas berubah drastis. Para oknum yang selama ini merasa aman mulai gelisah. Ada yang buru-buru menghapus pesan di ponsel, ada yang mendatangi kontraktor untuk mengembalikan uang. Beberapa mencoba menghubungi koneksi mereka untuk mendinginkan kasus, tapi semuanya ditolak oleh Satgas. Dedi Mulyadi sudah mewanti-wanti, tidak ada intervensi dalam penyelidikan. Semua harus diproses secara transparan. Di salah satu dinas kabupaten, terungkap bahwa seorang pejabat meminta fee 10% dari anggaran proyek. Bukti transfer digital ditemukan, dan pelaku langsung diminta mundur. Dedi tidak segan untuk mencopot pejabat yang mencoreng nama pemerintah. Lebih baik kehilangan orang, daripada kehilangan kepercayaan rakyat, ujar Dedi di depan staf-stafnya. Kata-kata itu menamparkan mereka yang diam-diam ikut bermain. Sekarang semua mata tertuju pada gubernur yang tak segan membersihkan lumbung sendiri. Ketakutan ini menjadi efek domino yang menyadarkan banyak pihak. Mereka mulai berpikir ulang sebelum melakukan pungli. Sebab kali ini, tak ada tempat aman untuk sembunyi. Dedi Mulyadi memperluas pembersihan ke lingkup dinas tingkat provinsi. Ia meminta laporan rinci penggunaan anggaran proyek dari seluruh dinas. Setiap angka diperiksa, setiap transaksi ditelusuri. Tak ada yang lolos dari pengawasan. Ia menggelar rapat besar bersama kepala dinas. Dalam rapat itu, Dedi berdiri di tengah ruangan dan berbicara lantang, "Saya malu kalau masih ada orang di pemerintahan saya yang makan uang rakyat. Jika kalian tidak bisa kerja bersih, silakan keluar sekarang." Beberapa kepala dinas tertunduk diam. Mereka sadar bahwa ini bukan gertakan. Beberapa nama akhirnya mengundurkan diri secara sukarela, mengakui pernah melakukan penyimpangan. Bagi Dedi, itu lebih baik daripada terus berpura-pura bersih. Pembersihan ini juga disertai perbaikan sistem. Dedi meminta setiap proyek menggunakan sistem digital dan pelaporan terbuka. Rakyat harus bisa memantau setiap progres dan anggaran. Transparansi adalah kunci pencegahan. Dengan langkah itu, Dedi bukan hanya membersihkan sistem, tapi juga membangun kembali kepercayaan publik. Masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai. Itulah hakikat pemerintahan yang melayani. Demi memastikan pembersihan berjalan hingga ke akar, Dedi turun langsung ke lokasi-lokasi proyek. Ia sengaja tidak memberi tahu siapapun. Tiba-tiba ia muncul di proyek jalan desa, proyek irigasi, hingga proyek revitalisasi pasar. Di salah satu proyek, ia menemukan papan anggaran yang sudah dimanipulasi. Biaya yang tertera lebih tinggi dari kenyataan. Dedi langsung mencabut papan itu dan meminta dihitung ulang. Warga yang menyaksikan kejadian itu bersorak. Kehadirannya di lapangan membuat banyak kontraktor dan pejabat daerah was-was. Mereka tidak tahu kapan sang gubernur akan datang dan membongkar semuanya. Tapi bagi yang jujur, kehadiran Dedi memberi semangat dan kepercayaan diri. Tak hanya marah, Dedi juga memberi solusi.
Ia membina para aparat desa agar mengelola anggaran dengan benar. Ia percaya bahwa sebagian dari mereka hanya kurang pemahaman, bukan jahat. Pendidikan anti korupsi pun digencarkan. Dengan cara itu, Dedi bukan hanya menindak, tapi juga membangun karakter. Ia ingin menciptakan budaya baru, jujur adalah kekuatan, bukan kelemahan. Seiring waktu, hasil dari pembersihan ini mulai terasa. Proyek-proyek besar yang sebelumnya tertunda kini berjalan lancar. Dana tidak bocor, tenaga kerja lokal diberdayakan, dan hasilnya dinikmati langsung oleh rakyat. Dedi Mulyadi meluncurkan platform pelaporan online untuk masyarakat. Siapapun bisa melaporkan dugaan pungli secara anonim. Laporan masuk langsung ke tim pengawas dan ditindaklanjuti dalam waktu 3 hari kerja. Sistem ini membuat rakyat merasa dilibatkan dalam pengawasan. Pemerintahan tak lagi jauh, tapi dekat dan transparan. Dari desa hingga kota, masyarakat mulai percaya bahwa pemerintah bisa bersih jika dipimpin dengan hati. Semangat ini menyebar ke banyak anak muda. Mereka membuat komunitas pemantau anggaran, mengedukasi warga, dan mendukung gerakan tagar Jabar Tanpa Pungli. Gerakan ini menjadi viral di media sosial dan menarik perhatian nasional. Dedi tersenyum saat melihat perubahan ini. Ternyata yang kita butuhkan bukan hanya proyek fisik, tapi revolusi moral, ujarnya di depan mahasiswa yang menemuinya. Pemberantasan pungli menjadi warisan terbesar Dedi Mulyadi sebagai gubernur. Ia membuktikan bahwa perubahan itu mungkin, asal ada keberanian dan ketulusan. Tak ada lagi kepala desa yang berani main-main dengan proyek rakyat. Dalam sebuah acara di kampus, Dedi berbicara di depan ribuan mahasiswa. Ia menyampaikan bahwa integritas adalah fondasi pembangunan. Kalian adalah masa depan. Jangan biarkan korupsi mencuri impian kalian, katanya. Ia juga menulis buku berjudul, Membangun dengan Hati, Memimpin dengan Nurani, yang menjadi rujukan bagi kepala daerah lain. Banyak provinsi mulai mengadopsi sistem pelaporan dan pengawasan yang ia bangun. Kini, proyek-proyek di Jawa Barat tidak hanya selesai tepat waktu, tapi juga tepat guna. Masyarakat menikmati hasilnya tanpa rasa was-was. Dedi mengubah wajah birokrasi dari angker menjadi transparan. Warisannya bukan gedung, bukan jalan tol, tapi nilai kejujuran yang akan terus hidup dalam generasi berikutnya, dan itulah kemenangan sejati seorang pemimpin. Tonton terus channel ini agar tidak tertinggal berita-berita terupdate dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah melihat channel ini.